Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita bersyukur, maka Allah akan tambahi nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan tak lupa senantiasa kita menyampaikan salawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah kita. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membicarakan topik yang menarik banget, yaitu fadilah dari selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai, apa sebenarnya makna fadilah? Kenapa kita ambil topik kita kaitkan dengan fadilah zikir ini? Fadilah artinya keutamaan dan kelebihan-kelebihan. Kalau zikir dari segi bahasa atau logotan artinya mengingat. Dan dari segi istilah, ya, zikir itu membasahi lidah kita dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berzikir itu kita melakukan pujian-pujian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ucapkan berulang-ulang terus gitu. Jadi zikir juga suatu aktivitas ibadah dalam umat Islam. Jadi untuk mengingat Allah itu ibadah yang paling mudah. Jadi diantaranya untuk menyebut nama-nama Allah, mengucap la ilaha illallah, dan zikir-zikir panduan lainnya yang sudah diajari oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa lihat di buku-buku panduan, baik untuk zikir pagi dan petang dan zikir-zikir lainnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadilahnya kalau kita senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita senantiasa akan ingat kepadanya, kita merasa selalu dipandang oleh Allah. Kita senantiasa berada diperhatikan oleh Allah. Maka kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang olehnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan zikir ini adalah aktivitas manusia untuk memusatkan pikiran kepada Tuhannya. Jadi manfaatnya bisa mencegah seseorang melakukan dosa, bahkan bisa menghapus dosa dan menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Jadi dampaknya seperti itu. Makanya kita dianjurkan untuk istighfar setiap hari 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pagi 100, petang 100. Bahkan Rasulullah juga setiap harinya selalu istighfar sebanyak-banyaknya. Maka kita umatnya dianjurkan untuk 100 kali, pagi dan petang. Apalagi kalau yang kita baca istighfar raja istilahnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya sampai habis. Setiap pagi 3, sore 3, insya Allah Allah akan selalu mengampuni segala kesalahan kita kalau ada hal-hal yang tidak sengaja kita lakukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat zikir lainnya adalah menenangkan hati kita. Bahkan pikiran juga bisa tenang. Jiwa dan raga seseorang juga selalu tenang dengan senantiasa melakukan aktivitas zikir ini. Jadi dampaknya juga bisa mendapatkan calon rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memurahkan rezeki orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Dampak lainnya adalah orang-orang itu jauh dari godaan setan.
Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aktivitas zikir ini juga bisa membuat mahabbah kita kepada Allah semakin kuat. Caranya adalah senantiasa kita mencintai Allah senantiasa kita lakukan. Caranya bagaimana? Carilah apa-apa yang disukainya, zikir apa yang disukainya. Di antaranya suatu ketika Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, "Maukah aku ceritakan kepadamu tentang kalam atau zikir yang paling disukai Allah?" Sesungguhnya kalam atau zikir yang disukai Allah itu adalah Subhanallah wa bihamdihi. Jadi kalaulah ini yang kita baca setiap hari, kita baca setiap pagi, kita baca terus, insya Allah akan senang kepada kita. Jadi kalaulah kita senantiasa membaca apa-apa yang disenangi Allah, insya Allah mahabbah kita kepada Allah semakin kuat. Maka kata-kata mahabbah itu memang paling cocok hanya diberikan kepada Allah. Mahabbah paling tinggi adalah Allah. Jadi selain Allah adalah masih di bawah-bawah statusnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali fadilah-fadilah tentang zikir ini. Salah satunya akan kita bahas satu persatu. Di antaranya adalah dengan seringnya kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan bisa menjaga waktu dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Begitu fleksibelnya amalan yang satu ini, jadi ia bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Apakah kita sedang jalan, sedang olahraga, di kendaraan, apakah kita di kapal, sedang bersilaturahmi, dan di mana saja. Bahkan ketika mau berbaring tiduran pun kita senantiasa bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang fokus untuk sholat atau sembahyang. Karena di mana orang yang melakukan sholat itu harus pada saat-saat tertentu waktunya. Yang fardu, yang wajib ada waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu juga sholat-sholat lainnya. Misalnya tahajud di malam hari, witir di malam hari, dan sholat duha di waktu menjelang duha, dan lain-lain. Ada waktu-waktu tertentu. Tetapi kalau zikir kepada Allah, waktunya cukup banyak sekali. Kapan saja bisa kita lakukan. Jadi itu salah satu padilahnya. Yang padilah berikutnya adalah bisa mengembangkan kebajikan dan meningkatkan derajat. Pada hari kiamat kelak, zikir atau mengingat Allah ini termasuk amal yang dapat mengangkat dan memperberat timbangan amal kebaikan manusia. Suatu ketika Abu Darda pernah mengatakan, barang siapa yang senantiasa membiasakan zikir mengingat Allah, maka dia akan masuk surga sembari tertawa. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah lainnya adalah satu hal yang begitu pentingnya. Kenapa? Karena zikir ini juga akan membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan seringnya kita mengingatnya, dengan seringnya kita mengingatnya setiap hari, pagi, petang, dan sewaktu-waktu tertentu, maka insya Allah selalu meridhoi kita. Dengan ridhonya Allah, maka juga dampaknya kita akan bisa mengusir setan. Dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan pun takut kepada kita. Kenapa? Yang namanya hamba Allah, manusia yang beriman senantiasa menjadi incaran setan. Incaran setan untuk menyesatkan. Namanya keturunan Adam selalu saja jadi incaran setan. Nah, setan ini bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Bagaimana begitu bencinya kepada keturunan Adam untuk agar bisa masuk ke neraka. Jadi bagaimana caranya? Senantiasalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dalam hal ini mengatakan, setan itu laksana ular yang menunggui hati kita. Apabila seorang hamba berzikir mengingat kepada Tuhannya yang maha suci lagi maha luhur, maka ia akan jinak dan diam saja. Dia tidak bisa melawan. Dan apabila si hamba tadi lengah dari zikir kepada Allah, maka ia akan membuat was-was dalam hati. Membuat kita ragu selalu. Apakah
taat kepada Allah atau bagaimana, itu selalu dia buat seperti itu. Maka janganlah sempat hati ini menjadi was-was. Diisilah dia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya salah satu zikir ini. Itu termasuk padilah penting yang luar biasa untuk menyelamatkan kita dari gangguan-gangguan setan. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga ada faedahnya kepada kita dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tetaplah bersemangat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik waktu itu kapan saja, apakah pagi, siang, sore, malam, berbaring, duduk, lagi berjalan, dan waktu kapan saja senantiasalah berzikir kepada Allah. Bisa apa saja yang kita baca. Ya, bisa alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan apa saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Banyak sekali zikir-zikir yang kita bisa baca setiap harinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.